Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh peserta ODIK yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Kita kembali lagi setelah tadi pagi ada dalam ibadah pembukaan kegiatan orientasi pendidikan Universitas Kristen Artawacana tahun 2020-2021. Saat ini saya panitia memberikan kesempatan kepada saya sebagai Rektor Universitas Kristen Artawacana untuk menyampaikan materi kepada adik-adik terkait dengan kegiatan ORDIK yang akan dijalani ini. Materinya terkait dengan Universitas Kristen Artawacana Kupang sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berkarakter. Seluruh peserta ORDIK yang saya hormati, mengawali materi yang saya sampaikan ini, saya mau mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada tahun ini, walau dalam kesulitan karena pandemi COVID-19, kita masih diperkenankan menyelenggarakan kegiatan orientasi pendidikan bagi mahasiswa baru Universitas Kristen Artawacana tahun akademik 2020-2021 dengan baik. Saya bersama seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Artawacana menyampaikan selamat datang bagi adik-adik mahasiswa baru yang telah memilih lembaga ini sebagai tempat untuk belajar dalam jenjang pendidikan tingginya. Adik-adik telah melalui proses seleksi dengan metode yang berbeda dengan senior-senior kamu yang melewati masa seleksi tahun sebelumnya. Karena kondisi pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi yang memungkinkan proses itu berlangsung. Jadi ada dua hal, ada tekanan dari pandemi tetapi tersedia teknologi sehingga kita bisa melakukan seperti itu. Karena itu mari masing-masing kita, terutama adik-adik, menghargai proses yang telah dilewati dan berilah makna bagi kehidupan Anda ke depan melalui tahapan-tahapan kuliah yang akan dilalui di kampus ini. Belajar di perguruan tinggi adalah sebuah kesempatan dan keberuntungan bagi seseorang karena tidak semua orang bisa memiliki kesempatan seperti Anda. Saat ini mungkin teman sekolah Anda yang ada di SMA atau tetangga atau kenalan mungkin tidak dapat kesempatan untuk datang studi karena keterbatasan uang, orang tua tidak mengizinkan karena ragu dengan kondisi kesehatan keamanan saat ini, ataukah memang tidak berniat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Karena itu kesempatan ini adalah sesuatu yang sangat bermakna bagi saudara. Panitia orientasi kali ini mendesain pelaksanaan ORDIK di bawah tema Aku memberikan ilmu yang baik padamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Dengan subtema, melalui kegiatan ORDIK yang hari ini masih ikuti, UKW bersinergi dan membangun generasi yang berkarakter dan aktif di era digital berdasarkan hikmat Tuhan. Peserta orientasi yang saya hormati dan kasihi, tema yang ada berefleksi dari kitab yang didominasi petunjuk tentang hikmat. Jadi saudara-saudara bisa ikuti bahwa kitab Amsal itu satu kitab yang banyak menulis atau berisikan tentang hikmat atau didikan bagi setiap orang sebagai petunjuk firman Tuhan tentang hikmat dan subtema yang menggambarkan adanya perubahan zaman. Jadi era digital ada menunjukkan sebuah keadaan perubahan zaman
di mana saat ini kita berada dalam era yang membutuhkan kecepatan, ketepatan dalam berproses dengan hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga, tetapi memiliki produktivitas dan pendapatan yang tinggi. Saya kira adik-adik mungkin ada yang sementara alami, walaupun tidak memiliki kios, tidak memiliki toko, tapi bisa berdagang. Saat ini saya kira banyak yang bisnis online. Jadi Anda tidak perlu menyiapkan gudang, tidak perlu menyiapkan mobil untuk angkut, tetapi bisa menggunakan jasa dan mendapatkan manfaat. Dan itu yang tadi saya sebut dengan kecepatan, ketepatan, dengan biaya, waktunya singkat, tenaga dikeluarkan sedikit, tapi dapat keuntungan yang besar. Orientasi pendidikan bagi mahasiswa baru adalah sebuah kegiatan penting yang dirancang dan dikerjakan oleh setiap perguruan tinggi. Jadi kalau di semua saudara-saudara Anda, mungkin kenalan Anda yang ada di perguruan tinggi lain, pasti juga akan ada kegiatan OD, namun yang berbeda itulah ragam sesuai dengan karakter dari masing-masing lembaga. Orientasi ini penting bagi mahasiswa baru karena Anda berada pada tingkatan pendidikan, keadaan lingkungan kegiatan, dan keadaan sosial kehidupan yang baru. Jadi kalau Anda waktu dari SD ke SMA, SMP ke SMA, dia masih dalam pendidikan dasar dan menengah. Kemudian saat ini Anda masuk dalam dunia pendidikan tinggi. Jadi dunia pendidikan tinggi itu sebenarnya yang dikenal itu universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, politik, teknik itu masuk di dalam ruang atau kelompok bidang pendidikan tinggi. UKW merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dihadirkan oleh dua gereja besar di Nusa Tenggara Timur, yakni Gereja Masehi Injil di Timur yang disingkat dengan GEMIT dan Gereja Kristen Sumba atau biasa disingkat dengan GKS. Jadi para peserta ODIK yang saya hormati, kampus yang sekarang Anda datang dan sebagai tempat untuk kuliah, dia didirikan oleh dua gereja besar, yaitu Gereja Masehi Injil di Timur yang tempatnya di Kupang, kantor sinodenya ada di Kota Baru, kemudian Gereja Kristen Sumba yang ada di Pulau Sumba dan tepatnya di wilayah Sumba Timur, kantornya berada di sana. Nah, lembaga yang dihadirkan oleh gereja sebagai bagian gereja untuk ikut membangun peradaban bangsa dan masyarakat dunia. Jadi gereja melihat bahwa kalau kita hanya melayani hal yang berhubungan dengan berdoa, menyanyi puji Tuhan tanpa mempersiapkan orang untuk pendidikan, dia akan menjadi tidak bermanfaat. Karena itu pendidikan tinggi, kemudian UKW gereja menghadirkan UKW sebagai lembaga pendidikan tinggi. Saat ini Universitas Kristen Artawacana menjadi salah satu perguruan tinggi kebanggaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur karena kehadirannya telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu perguruan tinggi ini didirikan oleh masyarakat. Jadi kalau seperti Undana didirikan oleh negara, ada perguruan tinggi lain, ada kelompok masyarakat tertentu mendirikan kelompok masyarakat guru, yaitu menghadirkan PGRI. Komunitas Muhammadiyah menghadirkan Universitas Muhammadiyah. Nah, kita kelompok masyarakat dari gereja yang berlatar belakang gereja itu mendirikan Universitas Kristen Artawacana. Nah, karena kita didirikan oleh kelompok masyarakat, maka pengelolaannya di bawah yayasan. Nama yayasan kita adalah Yayasan Universitas Kristen Artawacana yang di dalamnya terdiri dari 3 organ. Jadi di yayasan sendiri terdiri dari pembina Yayasan Universitas Kristen Artawacana, yang kedua pengurus Yayasan Universitas Kristen Artawacana, dan yang ketiga pengawas Yayasan Universitas Kristen Artawacana. Sementara Universitas Kristen Artawacana sendiri yang berbentuk lembaga perguruan tinggi UKW yang berbentuk universitas, ini dia sendiri pimpinan tertingginya adalah rektor
yang dibantu oleh 4 wakil rektor. Ada wakil rektor yang urus pendidikan, dan kita sering tersebut dengan wakil rektor 1. Yang kedua, wakil rektor yang berhubungan dengan administrasi dan kerumah tanggaan, itu wakil rektor 2, dan wakil rektor 3 yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan mahasiswa, permasalahan mahasiswa, kebutuhan pengembangan prestasi, pengembangan bakat dan minat, itu diorganisir atau dilayani oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan atau WR3. Dan yang keempat, wakil rektor yang mengurus hubungan kerjasama antara UKAW dengan lembaga lain, baik itu pemerintah maupun swasta, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, di sini saya mau sampaikan sedikit bahwa memang saat ini Universitas Kristen Artawacana, adik-adik kenal, kita baru saja selesai merayakan ulang tahunnya yang ke-35 atau lustrum yang ke-7 pada tanggal 4 kemarin. Jadi itu berarti kita baru 35 tahun. Tetapi sesungguhnya perjalanan lembaga pendidikan tinggi ini dimulai dari pembentukan Akademi Teologi Kupang yang didirikan pada tanggal 8 Februari tahun 1971. Jadi kedua gereja, GEMI dan GKS, melihat bahwa kebutuhan pelayanan di desa-desa untuk melayani jemaat butuh orang berpendidikan, dan karena itu saat itu dibukalah yang setingkat dengan diploma 3 untuk mendidik para pelayan, dalam hal ini pendeta. Dan pada tahun 1980, oleh karena kebutuhan dan pengembangan ilmu, lembaga pendidikan tinggi yang tingkatnya adalah akademi ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Teologi atau STT. Jadi yang semula itu lama pendidikan 3 tahun normal, bisa lebih. Kemudian yang STT ini bisa sampai dengan 5 tahun, jadi setingkat sarjana. Kalau dulu itu sarjana muda. Kemudian oleh karena kebutuhan gereja tidak saja berurusan dengan melayani tenaga-tenaga pendeta, maka kedua gereja sepakat untuk mengembangkan perguruan tinggi ini menjadi universitas yang di dalamnya itu semula hanya 5 fakultas. Jadi fakultas Sekolah Tinggi Teologi itu dia menjadi fakultas teologi, kemudian fakultas keguruan dan ilmu pendidikan FKIP yang di dalamnya mengelola program studi bahasa Inggris dan ilmu pendidikan teologi, kemudian fakultas hukum dengan ilmu hukumnya, program studinya, fakultas ekonomi dengan program studi manajemen dan akuntansi, program studi akuntansi, fakultas pertanian, semula namanya pertanian, saat ini Anda kenal fakultas teknologi pertanian yang mengelola program studi. Dulu namanya mekanisasi pertanian, sekarang namanya keteknikan pertanian, dan program studi teknologi pengolahan hasil pertanian. Dan baru pada tahun 2001, jadi sebelumnya tahun 1995, Fakultas Pertanian menambah program studi ilmu, waktu itu program studi atau jurusan sebelumnya adalah jurusan perikanan dengan 2 program studi, yaitu manajemen sumber daya perairan dan program studi teknologi hasil perikanan. Dan pada tahun 2001 Fakultas Perikanan dideklarasikan menjadi, jadi yang jurusan perikanan tadi dideklarasikan menjadi Fakultas Perikanan dengan program studi teknologi hasil perikanan dan manajemen sumber daya. Jadi itu tepatnya pada tanggal 3 September tahun 2001. Nah, karena itu sampai dengan di usianya yang ke-35 ini, dalam perjalanan sudah ditambah lagi dengan program magister, sehingga saat ini UKW telah memiliki 14 program studi, 12 program studi S1 dan 2 program studi S2. Nah, melalui sistem pengawasan pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu di Indonesia oleh pemerintah melalui satu badan independen yang namanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat BANPT, maka saat ini anggapan bahwa tamatan perguruan tinggi itu
Beda dengan perguruan tinggi swasta itu sudah tidak ada. Hanya di masyarakat itu yang masih perlahan-lahan mempertahankan ada perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Sesungguhnya sekarang yang diutamakan adalah mutu. Lembaga perguruan tinggi diberi kesempatan mengelola pendidikan tinggi dengan mutu yang distandarkan. Karena itu lembaga independen tadi bekerja untuk mengawasi proses pengelolaan pendidikan dengan baik. Sehingga saudara-saudara yang hari ini kuliah di Universitas Kristen Artawacana yang berlabel swasta, Anda mutunya tidak berbeda dengan yang tamat dari negeri. Salah satu indikator kita adalah kita diakreditasi. Jadi oleh Badan Akreditasi Nasional itu menilai pengelolaan pendidikan tinggi yang ada di kampus ini, baik dari sisi universitas maupun pada program studi. Dan saat ini UKW tercatat sebagai universitas lembaga akreditasi institusi B, yang sama juga dengan perguruan tinggi. Mungkin Anda di Kota Kupang ada Undana, ada juga universitas swasta lain, kita sama. Kemudian program studi yang ada di lingkungan UKW ini semuanya akreditasi B. Kalau adik-adik semua kalau pergi lihat kakak-kakak Anda yang ikut pendaftaran untuk tes PNS periode tahun kemarin, itu tidak ada lagi yang membedakan negeri dan swasta. Yang ada itulah syarat nomor 1 berasal atau calon pelamar itu berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B. Jadi kita sudah memenuhi syarat. Jadi kalau adik-adik tamat, itu Anda tesnya tidak ada lagi memilahkan misalkan peserta dari PTN maupun PTS. Itu masing-masing bersaing murni. Karena itu Anda harus bersyukur. Salah satu kelebihan yang Anda miliki adalah Anda kuliah di perguruan tinggi swasta yang kualitasnya sama dengan negeri, tetapi dengan biaya yang murah. Sudah murah lagi, dibayar cicil. Nah ini kesempatan, mestinya Anda kasih tahu teman-teman Anda. Anda punya teman mungkin dia kuliah di Undana saat ini, dia membayar SP mungkin lebih mahal. Sudah begitu membayarnya tidak bisa cicil, harus bayar cash. Nah itulah ruang di mana gereja bergumul untuk melayani jemaat-jemaat yang oleh karena hal-hal tertentu tidak dapat kesempatan untuk belajar pada perguruan tinggi yang syarat dengan sejumlah persyaratan yang memberatkan masyarakat umum. Gereja melihat peluang itu, karena itu menghadirkan lembaga yang mutunya harus baik, kemudian di dalam pelayanannya tidak memberatkan masyarakat. Kita ambil contoh tadi, pelayanan untuk pembayaran SPP dilakukan secara cicilan dan itu dilakukan dengan biaya yang murah. Saudara-saudara peserta ordik yang saya hormati, harus mengetahui dan memahami semua materi ordik yang disajikan dengan baik oleh seluruh peserta pemateri. Kemudian merencanakan studi dan menyelesaikannya dengan baik, termasuk mengatur waktu studinya agar minimal sesuai dengan tadi statement yang saya sampaikan di atas, cepat, tepat, bermutu. Jadi minimal Anda harus selesai tepat waktu. Saat ini studi yang dengan durasi waktu yang telah diatur untuk kurikulum, Anda bisa antara 3 tahun sampai 3 tahun setengah itu tercepat, kemudian 3 tahun setengah sampai 4 tahun itu cepat, kemudian yang normal, yang biasa-biasa itu yang di atas 4 tahun. Jadi saya tantang saudara-saudara mahasiswa baru, sedapat mungkin studi itu dibuat cepat, bukan digampangkan prosesnya. Jadi gunakan waktu yang ada, Anda dari kampung tinggalkan keluarga untuk mengikuti kuliah, gunakan waktu yang ada untuk belajar dengan baik, supaya biaya yang Anda keluarkan juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau Anda makin lama menyelesaikan studi, itu akan dampaknya berarti bayar kosnya lama, SPP harus bayarnya banyak, biaya makan minum juga harus bertambah. Tapi kalau orang 3 tahun atau 3 tahun setengah sudah tamat, berarti biaya yang dikeluarkan sedikit. Jadi tadi pernyataan di atas, cepat, tepat, dengan biaya murah, dengan hasil yang baik. Nah itu yang diharapkan. Dan karena itu UKW menganut prinsip itu. Nah terdapat sejumlah kemudahan yang
nanti saudara-saudara akan dapatkan di lingkungan FHW, yaitu dia studi yang murah, pembayaran dapat dicicil. Kemudahan lain yang diperoleh ketika Anda belajar di Universitas Kristen Arta Wacana adalah mendapatkan beasiswa. Beasiswa yang pertama itu adalah yang disiapkan oleh pemerintah bagi saudara-saudara yang sudah memiliki kartu Indonesia Pintar, jadi KIP. Bagi saudara-saudara yang sudah pegang kartu KIP, bisa mendaftar sebagaimana yang diumumkan panitia atau melapor kepada panitia untuk direkap dan melengkapi dokumen untuk diproses. Kali ini UKW mendapatkan 100. Kemudian ada beasiswa juga yang disiapkan oleh pemerintah, namanya beasiswa berprestasi. Jadi bagi mahasiswa yang prestasi di atas 3,5 IPK-nya pasti berpeluang untuk dapat beasiswa. Namanya beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Jadi semester 1 3,0, semester 2 3,2, semester 3 3,5, itu artinya ada peningkatan. Orang semacam itu perlu dibantu karena dia punya keinginan untuk prestasi. Kemudian ada beasiswa yang disiapkan oleh kampus. Jadi kampus ini juga menyiapkan beasiswa. Dari berkat Tuhan yang ada dikelola, kemudian dananya cukup, sebagian dialokasikan untuk beasiswa. Kemudian ada beasiswa dari gereja di Australia. Jadi UCA, ya, United Christian United Cruz. Saya ulang ya, UCA di Australia, itu gereja-gereja. Lalu kita juga ada beasiswa dari bantuan lain yang sifatnya insidental. Nah, itu juga ada bantuan di situ. Nah, bagi saudara-saudara semua, tadi yang saya sebut UCA atau UCA dari Australia itu semacam bapak angkat. Jadi bagi saudara-saudara yang mendapatkan beasiswa itu akan kemudian Anda tamat bisa melanjutkan studi karena sudah ada di Australia dari gereja, jemaat-jemaat di gereja Australia yang bersedia untuk memfasilitasi Anda. Jadi ada banyak kemudahan yang ada di kampus ini, terutama beasiswa. Jadi belajarnya harus betul-betul dilakukan dengan baik. Kemudian kemudahan lain yang dimiliki adalah saat ini Universitas Kristen Arta Wacana sejumlah program studi itu sudah mengembangkan kegiatan PKL sampai ke Jawa, Sulawesi, Ambon. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada kegiatan praktek lapang seperti perikanan dan pertanian, itu sudah dititipkan untuk di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan pengolahan ikan di Sulawesi Utara yang mempekerjakan sehari itu mempekerjakan 5.000 orang untuk pengalihan ikan. Jadi mahasiswa itu diberi kesempatan untuk melakukan PKL selama 2 bulan di sana. Jadi supaya Anda makin percaya diri. Selain itu juga ada perusahaan-perusahaan di Flores, di Bali dan juga di Jawa. Termasuk ada mahasiswa yang karena kemampuannya lebih, kita kirim dia untuk melakukan PKL di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Pengetahuan Indonesia di Jakarta, LIPI. Kemudian kami juga selain nanti ada yang karena keterbatasan kesehatan maupun karena sambil kerja dia tidak bisa keluar jauh, dia PKL-nya di Kupang. UKW saat ini dikelola di bawah visi atau pandangan yang mendasari UKW adalah yang pertama, UKW menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur itu mulai dari Denpasar, Sulawesi, Ambon, Irian. Jadi kita berharap, memang kita berguna untuk ada di terbaik di Indonesia Timur, terutama di bagian selatan. Jadi kita Indonesia Timur bagian selatan dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni, serta menghasilkan karya akademik dan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika sebagai manusia yang mencerminkan citra Allah. Itu biasa disebut dengan imago Dei, yang cerdas, berbudi luhur dan beriman teguh. Jadi imago Dei, citra Allah, gambar wajah Allah. Jadi kalau menjadi mahasiswa yang baik pasti menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Jadi jangan jadi mahasiswa yang kemudian jahat. Itu tidak baik karena kita tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Visi ini mencerminkan bahwa lembaga ini tidak saja membangun sumber daya manusia terbaik bagi masyarakat,
terutama yang berada di Indonesia bagian timur, yang tidak saja menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, tetapi juga memiliki nilai moral dan etika yang baik. Citra Allah di sini menekankan bahwa sumber daya manusia yang dihasilkan itu harus luhur, istimewa, dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Allah. Sementara misi besar yang diemban ada 3, yaitu yang pertama melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, mendorong mengembangkan terbentuknya komunitas masyarakat ilmiah yang sadar akan panggilan iman Kristiani, sadar akan konteks keindonesiaan, dan paham akan dinamika sosial kultur lokalnya. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang akan mendorong UKW sebagai universitas yang mandiri, berdaya saing. Nah, tadi pada prinsip kedua itu sebenarnya paham keindonesiaan itu sebenarnya kita sehari-hari ada dikenal dengan Indonesia itu harga mati. Kemudian kita sama-sama sosial kultur lokal itu, Anda datang di Kupang, Anda masing-masing dari daerah Flores, Sumba, Alor, Rote, Sabu, dan Timur, tapi kita ada dalam semangat yang sama sebagai warga jemaat masyarakat Kota Kupang yang ingin untuk belajar dan mengembangkan diri dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Nah, tadi dalam topiknya UKW sebagai lembaga pendidikan tinggi berkarakter, di sini saya akan menunjukkannya bahwa Universitas Kristen Artawacana selain menjalankan tugas utama penyelenggaraan pendidikan sesuai karakter masing-masing program studi yang ada, juga menekankan pendidikan karakter bagi semua peserta didik. Pendidikan karakter tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan makna imago Dei yang termuat dalam visinya. Nilai dasar karakter dimaksud yaitu pertama, itu harus ada kreatif. Jadi kita harus kreatif di dalam menghadapi segala sesuatu untuk keluar dari kesulitan. Yang kedua, itu harus adaptif. Jadi kreatif yang adaptif, kemudian ada inovatif sebagai bagian pendalaman dalam menemukan hal-hal baru. Jadi ketika ada tekanan, kita harus berinovasi untuk keluar. Jadi kalau adik-adik ketika belajar ternyata saya belum punya laptop, bagaimana inovasinya? Atau bagaimana kreatifnya? Berarti harus berteman dengan orang, membantu teman, supaya kalau bisa kita bisa kuliah sama-sama. Pergi berteman dengan dia buka laptopnya, speakernya diperbesar, Anda bisa ikuti. Jadi jangan sampai tidak kreatif, selalu mengeluh, tidak akan maju. Karena yang bisa menolong Anda itu adalah Anda punya diri sendiri di bawah tuntunan atau penyertaan dari orang lain. Nah, tadi dari 3 poin, ada poin yang keempat adalah kita harus menghargai waktu dan hasil usaha. Jadi sekecil apapun kesempatan yang Anda dapatkan untuk studi ini, hargai itu waktu. Yang sampai kesempatan studi bukan datang studi, Anda jalan kemana-mana. Kemudian setiap prestasi Anda akan kelihatan ya pada saat studi ini. Mahasiswa yang kuliahnya santai-santai akan terdeteksi dan terseleksi pada semester 1 selesai. Teman-temannya IPK-nya di atas 3,5, dia mungkin hanya 3,2 atau malah ada yang di bawah 2, malah ada 1, karena pada saat kuliah dia hanya santai-santai. Ada dosen berkasih tugas, dia tidak kerja tugas, dia salin dari teman, tidak menghargai hasil usaha orang tua. Doa yang dinaikkan itu harus menjadi perhatian. Yang kelima, itu adalah hal yang terkait dengan etika di dalam bekerja dan berkomunikasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada tanda-tanda. Jadi kalau Anda lewat perempatan, setiap perempatan ada dipasang lampu merah. Itu ada tanda bahwa Anda boleh lewat, atau Anda lewat dengan hati-hati lampu kuning, atau lewat dengan nyaman lampu hijau. Sama juga di dalam kehidupan sosial, termasuk ada di kampus, ada aturannya. Memiliki rasa sosial yang tinggi, PK. Yang ketujuh itu kita harus peduli dengan lingkungan, tanggap, respon. Ketika ada teman kita mengalami kesulitan, kita harus tanggap,
Jadi orang berpendidikan itu jangan sampai orang terlalu egois. Jadi adik-adik yang sudah masuk dari lembaga pendidikan tinggi, ini ada kesempatan ilmu padi itu semakin berisi, makin berunduk. Tunduk itu bukan karena semesternya makin naik, jangan tondok-tondok, tetapi Anda punya kemampuan bisa membedakan apakah sudah saat untuk saya ngomong dan apa yang saya harus ngomong. Saya harus bertanggungjawabkan semua yang saya ngomong, karena itu yang dimaksud dengan semakin tinggi, semakin berisi, dia semakin merunduk karena banyak hal telah terisi. Nah, dari semua yang tadi saya sampaikan itu, ada hal-hal khusus dalam etika yang menjadi kesetiaan. Ada di 9 nilai di UKW, yaitu rendah hati. Kita bisa berefleksi dari Filipi pasal 2 ayat 4-7. Harus setia, ada kesetiaan. Sekecil apapun tugas ini harus setia sampai akhir. Karena dalam pertandingan itu, biasa dapat piala itu di akhir, bukan baru orang tendang bola di awal lalu sudah dapat hadiah. Orang harus bertanding, juara dulu. Jadi harus ada kesetiaan. Berefleksi dari Matius pasal 25 ayat 23, memiliki hal kasih. Itu berefleksi dari Matius pasal 22 ayat 37-39, rela berkorban. Ya, Anda korbankan waktu, berarti Anda dapatkan potensi lain. Kalau Anda tidak mau korbankan waktu, bermain-main di pasar atau bermain di pinggir jalan, ya jadi orang bodoh. Ada rela berkorban, itu untuk diri Anda. Tetapi kita harus rela berkorban juga untuk sistem yang lebih besar, termasuk lingkungan. Refleksinya dari Filipi pasal 2 ayat 8, kesederhanaan. Jadi saya kira sekarang zaman sudah milenial. Kesederhanaan tapi sopan, jangan sampai karena sederhana lalu membuat segala sesuatu tidak taat asas. Belas kasih, adil, harus memiliki kepekaan di dalam melakukan sesuatu, membaginya secara baik, ramah, dan yang terakhir itu jujur. Nah, sebagai standar kerja kita di dalam nanti Anda bekerja, kita akan berefleksi dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi standar kerja saya harus belajar yang baik, seperti saya mempersembahkan hasil kerja, hasil belajar saya kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan Anda, bagi adik-adik yang Nasrani yang belajar sekolah minggu, di saat sekolah minggu, kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu pasti yang terbaik. Jadi mempersembahkan Anda punya prestasi belajar, ya harus kasih yang baik. Yang baik, paling baik itu kasih 4 itu. Nilai skor, nilainya harus 4. Jadi secara substansial hal ini mengingatkan bahwa apa saja yang dikerjakan harus dikerjakan dengan benar, dengan ikhlas, termasuk Anda belajar. Sebagaimana yang saya telah sebutkan, bahwa persembahan yang terbaik kepada Tuhan menjadi standar, maka Anda prestasinya akan baik. Peluang dan tantangan belajar ke depan. Nah, ada sebuah pepatah bahasa Latin kuno. Mungkin ini juga Anda mungkin sudah pernah dengar atau belum. Banyak orang menyebut atau menulisnya seperti ini. Tempora mutantur ethnos mutamur illis. Artinya waktu berubah, tempora, waktu berubah dan kita berubah di dalamnya. Pepatah ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup. Yang kekal hanyalah perubahan itu sendiri. Perubahan menjadi sejalan dengan perubahan waktu. Siapa yang ingin terus bertahan harus berubah mengikuti tuntutan zaman. Ya, saya kira salah satunya adalah kemajuan teknologi. Kalau Anda mau bertahan terus untuk bodoh, ya tidak usah miliki HP. Kalau Anda pegang HP, harus paham fitur-fiturnya. Mana yang baik, mana yang jahat. Jadi berubah ini bisa berubah ke positif, bisa berubah ke negatif. Kalau zaman dulu itu, orang harus berkunjung ke orang, baru dapat informasi. Sekarang Anda tidur di tempat tidur, Anda bisa mengikuti, bisa share di situ, teman Anda lagi buat apa. Anda dari kampung, teman Anda di kampus sekarang ini lagi buat apa, Anda bisa mengikuti informasi yang dibuat di FB-nya.
Kalau Anda tidak mau, berarti Anda tertinggal. Mengambil keputusan untuk mengikuti pendidikan tinggi adalah bagian dalam mengikuti perubahan itu sendiri. Jadi kalau Anda tidak mau berubah, ya tidur di kampung terus. Saat ini kita berada dalam era atau zaman yang disebut dengan industri, era di mana industri 4.0 yang menekankan segala sesuatu itu terkait dengan digital, jaringan internet. Jadi semua itu mesin juga dikendalikan oleh sistem. Orang bekerja itu tidak lagi manual. Kalau manual itu pada hal-hal tertentu ya belum, atau kecuali memang sangat dibutuhkan harus manual, jadi manual. Kemudian kita berada juga selain industri 4.0, kita juga sudah beranjak pada industri pra 5.0 yang menekankan digitalisasi, era yang menuntut kecepatan dan ketepatan bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Kalau Anda masih menghitung manual pakai lidi, sekarang sudah tidak. Nah, saya kira saat ini karena terkait dengan kemajuan, pemerintah takut atau khawatir dengan jangan sampai SDM kita itu tertinggal, maka Menteri mulai mencanangkan suatu kebijakan yang disebut dengan kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, ruangnya adalah memberi kesempatan supaya mengisi yang tadi kecepatan perubahan akibat industri 4.0 dan industri pra 5.0. Nah, dunia industri sekarang dia butuh adalah tenaga kerja yang terampil. Nah, terampil itu yang tadi saya bilang magang, kita sekarang magang sampai di luar. Nah, itu kesempatan bagi mereka belajar. Merdeka belajar adalah Anda bisa mengambil bidang ilmu di luar program studi itu sebanyak 20 SKS. Jadi mahasiswa perikanan bisa ambil 10 SKS di ekonomi, 10 SKS di olahraga. Bisa jadi, itu merdeka belajar. Selain itu, kampus merdeka kita bisa juga belajar dari ke lembaga lain. Jadi misalkan Anda belajar di UKW lalu pergi magang di kantor gubernur 2 bulan, Anda pergi magang di kantor sinode, Anda magang di perusahaan pengelegan ikan, Anda akan magang di sebuah perkebunan, Anda magang di sebuah sanggar tari, atau di tempat warung, industri atau hotel itu. Jadi selama Anda studi itu harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan supaya ketika Anda masuk di dunia kerja bukan mulai dari nol dan merugikan perusahaan, karena perusahaan itu mau orientasinya pada keuntungan, bukan dapat tenaga kerja baru kasih latih lagi untuk ke sana. Kalau Anda menggunakan prinsip lama, maka Anda akan tersingkir. Orang lain menggunakan kesempatan itu. Nah, karena itu semua yang dilakukan ini adalah upaya untuk mengoptimalkan kesempatan yang ada melalui penggunaan jaringan internet maupun kesempatan untuk belajar menggunakan jejaring yang dimiliki. Saat ini UKM memiliki banyak kerjasama, karena itu kesempatan untuk merdeka belajar dan kampus merdeka akan menjadi bisa dijalani baik. Sebagai penutup, maka saya mau sampaikan bahwa mengenal diri sebagai peserta kuliah di UKW dan lingkungan kampusnya dengan benar, termasuk semua aturan yang berlaku, merencanakan studi dengan baik, mengerjakan tugas-tugas selama studi dengan benar dan tepat, merupakan kunci menyelesaikan studi di UKW tepat waktu dengan prestasi yang membanggakan. Mari manfaatkan kesempatan, optimalkan potensi yang Anda miliki, gunakan kesempatan yang tersedia, siapkan masa depan Anda yang lebih baik melalui kampus Universitas Kristen atau Cana yang saat ini Anda ada dan belajar. Salam sehat, salam sukses, serta terima kasih untuk semua peserta ODEK yang pagi ini mengikuti ceramah dari saya. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.